Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Cak Anam Muradi mengatakan salah satu yang harusnya adalah Kompolnas yang lebih garang, yang lebih kuat melakukan kontrol. Memang ada kelemahan di Kompolnas ya? Kelemahannya banyak di Kompolnas itu, karena memang watak dasar sebagai lembaga pengawas kurang independen. Kurang independen? Iya, misalnya beginilah, kalau dia sebagai lembaga pengawas harusnya tidak mewakili para pihak. Dia harus dipilih karena backgroundnya, karena komitmennya, dan karena memang punya pengetahuan di situ. Jadi tidak mewakili para pihak, itu paling penting, sehingga dia bisa memutus mata rantai sejarah dan sebagainya, sehingga nggak ada conflict of interest. Itu paling penting. Nah, kalau itunya tidak bisa dijawab, ya Kompolnas sekeras-kerasnya kerjanya Kompolnas pasti nggak akan efektif. Hanya macan gitu, macan kertas gitu. Macan kertas sih enggak, tapi ya akhirnya kasuistis. Padahal kepinginnya kalau dalam diskursus dulu soal independensi Kompolnas, kelahiran kepolisian dalam rahim reformasi itu kan salah satunya Kompolnas. Kompolnas kan diharapkan juga independen, memastikan langkah-langkah kepolisian itu profesional dan humanis. Nah, itu kan penting. Lah nggak mungkin Kompolnas bisa efektif kalau dia tidak independen. Ya profesional aja, jadi backgroundnya tidak mewakili para pihak. Kan ini kan ada 3 pihak nih, pemerintah, kepolisian, sama masyarakat. Harusnya ya sudah, siapapun yang memiliki background, siapapun yang memiliki komitmen bisa menjadi anggota Kompolnas, misalnya begitu. Terus di level kewenangannya misalnya, kewenangannya apakah dia bisa memeriksa dan memanggil? Nah, kalau ada kinerja kepolisian yang buruk, gimana alat ukurnya kalau dia tidak bisa memeriksa dan memanggil? Kalau ada pelanggaran misalnya, ya untuk juga melapis pengawasan internal, propam dan sebagainya, gimana dia bisa mendorong melakukan pemeriksaan sehingga ada pembanding. Nah, dalam konteks ini saya setuju dengan Pak Benny, memang problem utamanya memang soal kultur yang jadi kemana-mana. Nah, oleh karenanya penguatan pengawasan internal maupun eksternal jadi kata kunci di situ. Misalnya internal begini, banyak orang yang gelisah nih, banyak polisi yang melakukan pelanggaran. Apakah hanya berhenti di sidang etik? Ya enggak, kalau ada pidananya harus didorong ke pidana. Lah problemnya adalah propam enggak punya kewenangan ke pidana, lempar ke Bareskrim, waktunya lama dan sebagainya, sehingga ya membuat distrust masyarakat juga semakin tinggi. Oke, baik, Bung Laude. Ini kalau kita lihat kepolisian ya, berbagai tragedi kan selalu terjadi ya. Iya. Ya, Sambo, ya, Kanjuruhan, ya, sekarang Agustus terjadi. Kompolnas juga tadi diakui oleh Cak Anam, lemah lah kira-kira begitu ya. Nah, sekarang Presiden mengangkat Ahmad Doviri sebagai penasihat ahli juga sebagai reformasi kepolisian. Itu cukup untuk membenahi kepolisian? Saya kurang tahu persis ya, karena saya belum tahu apa kewenangan dan tugas yang diberikan kepada tim ini dari Presiden. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa yang dikatakan Bang Benny tadi, dalam reformasi sebanyak bawa buku. Kebetulan kan bantuin polisi itu dari dulu. Dan hampir semuanya sebenarnya sudah dibikin gitu. Ini termasuk oleh akademisi, dunia luar maupun polisi sendiri. Makanya itu ada lambang polisinya. Tapi terus terang yang dibikin ini pun tidak dikerjakan polisi. Nggak dikerjakan contohnya. Dulu mereka punya blueprint, harusnya segitiga. Mabes Polri itu harus kecil, Polda itu sedang, Polres besar, Polsek kuat, seperti itu. Sekarang yang terjadi malah kebalikannya. Mabes Polri banyak banget tambahannya, misalnya itu dulu bikin saber pungli, padahal reskrim masih ada. Sekarang bikin korps anti korupsi, padahal reskrim masih ada. Banyak lagi. Terus kewenangan, banyak sekali pati polisi yang merambah kemana-mana. Bahkan tadi itu yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu ada sekitar 3.000 lebih atau 4.000 lebih. Ini masyarakat melihat, lo mengerjakan apa? Jadi makanya kalau masyarakat mengatakan polisi harus direform, punya landasan, karena apalagi kulturalnya tidak hilang. Yang berikutnya lagi soal impunity. Kalau yang melakukan itu adalah polisi dan harus lagi disidik oleh polisi sendiri, kepercayaan masyarakat tidak. Contoh kayak di luar negeri, misalnya saya hidup di Australia agak lama, seperti itu. Kalau polisi yang melakukan,
maka biasanya ada namanya Royal Commission yang melakukan yang melakukan pendidikan dan rekomendasinya harus dijalankan. Tidak boleh ditawar-tawar. Di sini tidak. Misalnya contoh kemarin ada polisi yang memeras yang pergi konser. Terus dinyatakan bahwa dia melanggar etik berat. Sekarang ternyata sudah masuk lagi di Kompas, di mana. Oh, dia masih kerja tuh di polisi sampai sekarang. Yang kayak begini-begini ya melelahkan, Pak. Oleh karena itu, kalau misalnya presiden mau benar, ya dia yang kultural ini dan keleluasaan bergerak yang tidak terkontrol ini harus dirapikan kembali sesuai blueprint polisi yang betul-betul. Karena apa? Kejahatan itu terjadi di mana? Di polsek, di Polda dan lain-lain. Jangan melebar kemana-mana. Dan itu sebenarnya sudah dibikin oleh polisi sendiri. Seperti itu. Oke, Bung Beni, kalau kita lihat Bung Laude kan mengatakan sebetulnya di blueprintnya udah ada gitu loh. Tapi nggak dikerjain. Ya salah satu yang mengawasi secara politik kan DPR, Komisi 3. Diam juga kira-kira. Betul sekali, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita melihat sejak 98 itu sebenarnya sudah lengkap ini semua. Tadi disinggung soal pengawasan internal. Ada semua itu. Coba untuk pendidikan itu ada Biro Vaksidik. Kemudian ada Propam. Irwasum. Ya, jadi semua lengkap. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah menurut saya ada resistensi di dalam juga. Resistensi untuk? Resistensi untuk mengubah ini. Ya, karena instrumen yang tadi saya sampaikan itu adalah alat untuk mengubah yang tadi saya bilang reformasi internal ini, kultural ini, reformasi kultural ini. Ini yang tidak jalan. Nah, katakanlah tadi misalnya Propam. Ini mereka yang salah, mereka lagi yang adili. Ya kan? Menurut saya kalau memang kita sungguh-sungguh begitu ya, kita undang atau di Propam itu kita libatkan orang luar, tokoh dari luar untuk bisa mengadili dan sebagainya, kecuali pidana ya. Jadi publik punya trust. Proses ini ya yang terjadi adalah mereka yang melakukan kesalahan, mereka juga yang mengadili, mereka juga yang memutuskan. Sudah diputuskan tidak jalan juga. Saya kasih contoh misalnya ada pelanggaran etik ditangani oleh Propam. Ya paling apa? Dimutasi. Ya dimutasi kemudian dikurangilah gajinya dan sebagainya. Jadi ya kalau begini ya apa yang terjadi? Kemudian yang tadi disampaikan pengawasan eksternal DPR juga kayak kami ini. Ya menurut saya juga kita bertanggung jawab juga. Jadi kalau Komisi 3 atau Dewan juga disfungsi, maka pasti ya kontrol eksternal ini tidak akan. Kok bisa disfungsi? Kenapa DPR-nya? Ya macam-macam alasan lah. Ya. Salah satunya? Karena begini, yang namanya DPR ini kan 580 kepala. Oke. Ya kalau presiden kan 1, Pak. Terus kenapa? Kami 580 kepala, kemudian 8 fraksi kan begitu. Jadi ya beda-beda. Ya masuk akal lah ya. Masuk akal apa? Masuk akalnya ya karena kepentingannya macam-macam kan di situ. Oke. Nah, misalnya ya kalau dulu ya ada masalah langsung panggil Kapolrinya. Ya kan? Mestinya kasus kemarin itu 25 Agustus 28 itu langsung DPR panggil Kapolrinya. Sampai sekarang juga belum? Sampai sekarang tidak pernah dipanggil. Loh kenapa? Padahal ini kan penting. Kenapa nggak pernah panggil, Ben? Bukan DPR, tapi DPR itu kan wakil rakyat. Minta pertanggungjawaban polisi, ya Kapolri jelaskanlah. Loh ya pertanyaannya Benny, kenapa nggak dipanggil? Ya itu kan pimpinan. Pimpinan itu siapa? Pimpinan DPR kan begitu, Bung. Loh kenapa nggak mau manggil? Nggak bisa. Saya sebagai anggota Dewan tidak bisa secara perorangan memanggil Kapolri. Oke. Paling yang saya lakukan itu ya media sosial juga. Karena nggak ada rapat juga kan. Kita mau hanya medsos ya. Oke, Muradi. Gimana internalnya kemudian udah ada blueprint nggak jalan, DPR-nya pengakuan dosanya Benny juga disfungsi.
Lalu siapa yang mau ngawasin kepolisian itu? Kalau kemudian Pak Kapolri mengatakan ya sebenarnya pimpinan yang harus bisa mengawasi. Ya, satu yang kita catat penting ya, kenapa kemudian polisi itu pisah dari militer ya di Indonesia itu adalah ada namanya ANKUM yang atasan menghukum. Ini yang saya kira dalam banyak kasus itu juga kemudian tidak terlalu berjalan efektif. Terutama misalnya, apakah misalnya saya sudah berkali-kali misalnya WA Kapolri langsung dan beberapa jajarannya berkaitan dengan misalnya dinamika yang ada di masyarakat. Saya cuma simpel begini. Ketika kemudian membaca 25, 28 gitu ya, 25 Agustus 28 itu kan ada eskalasi. Kalau dalam gerakan model gerakan massa itu kan dia akan kelihatan alurnya. Nah, itu yang saya kira dalam 28 itu tidak belajar dari 25. Makanya ketika 25, 26, 28, kemudian 29, 30 baru kemudian sadar bahwa memang ini nggak bisa dikendalikan. Padahal harusnya saya selalu bilang bahwa kalau itu kemudian diantisipasi dari 25, saya kira nggak akan kejadian sampai kemarin rame seperti itu. Kenapa? Karena ada dua hal, Mas. Pertama, rentang kendali itu bisa dilakukan. Saya belajar begini. Kalau kita lihat misalnya dari 2018 ya, dulu 2016, 17, 18, 19 puncaknya, waktu itu kalau nggak salah masih dengan Pak Tito Kapolrinya waktu itu, kemudian 2000 sebelum itu masih Pak Tito Kapolda misalnya, itu kan beliau benar-benar berlapis. Jadi memang fokusnya memang tidak menyebar kemana-mana. Hari ini kemarin itu yang saya kira tidak. Kenapa? Karena ada dua. Pertama tadi, yang kedua ini berkaitan soal pemahaman soal masa tadi. Saya bukan mengatakan bahwa Kapolda Metro tidak pengalaman, tidak. Hanya memang dinamika saat itu membutuhkan rekam jejak yang jauh lebih matang. Nah, kematangan itu yang saya tidak dapatkan dan tidak lihat. Paling tidak misalnya dari 25, 28, 29 ya. Saya ngamati di lapangan ternyata memang ada satu kebingungan sendiri. Gagap ya? Saya cenderung gak mungkin Pak Kapolda dulu berpengalaman misalnya di model satgas gitu ya. Karena beliau kan belum pernah jadi Kapolda. Langsung jadi Kapolda Metro kan saya kira surprise betul misalnya. Makanya ketika kemudian beliau megang itu ada kegagapan, ada kemudian rentang kendali yang saya kira tidak terlalu sampai pada level bawah tadi. Nah, yang terakhir Mas, saya kira ini model ya. Nah, model hubungan antara polisi dengan pemerintah itu Indonesia itu bukan mengarah ke democratic policy, mengarah ke government policy. Apa itu government policy? Government policy itu adalah ketika kendali kontrol pemerintah itu terlalu masuk ke dalam kepolisian. Termasuk misalnya, mohon maaf sekali, pengenaan pasal, penangkapan orang dan seterusnya. Itu yang saya kira itu menjadi salah satu kritik dari teman-teman di GNB. Kenapa kemudian teman-teman polisi perlu di reform seperti itu? Oke, apakah kemudian reformasi kepolisian bisa mendapatkan wajah polisi yang lebih baik? Kita bahas setelah jeda berikut ini.